Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Jabar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi masalah terkait dugaan dana kampanye yang mencurigakan yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Presiden yakin temuan itu akan diproses sesuai aturan hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada wartawan usai meresmikan jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum jika terbukti ditemukan adanya aliran dana ilegal. Presiden pun meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk mengikuti aturan yang ada. PJ Gubernur Jawa Barat beserta Forkopimda yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Kota Bogor, tepatnya Kota Bogor. Ya, semua yang ilegal dilihat saja lah. Ya, semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah. Seperti diberitakan sebelumnya, adanya pelaporan dari PPATK terkait penemuan dugaan transaksi politik uang melalui e-wallet dan e-money yang mencapai triliunan rupiah jelang pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dana ilegal yang ditemukan ini diduga berasal dari perseorangan dalam unsur daftar calon tetap atau DCT yang ditetapkan KPU. Ivan juga menyebut bahwa transaksi tersebut berupa transaksi tunai. Temuan ini diketahui melalui pengecekan rekening khusus dana kampanye atau RKDK yang seharusnya cenderung flat atau stagnan. Namun ditemukan peningkatan transaksi yang masif di luar rekening khusus dana kampanye hingga 100% selama beberapa bulan belakangan ini. Dari situlah PPATK menduga adanya transaksi ilegal untuk membantu pencalonan pihak tertentu. Ivan juga mengakui bahwa pihaknya sudah menyurati KPU dan Bawaslu terkait hal ini. Meski demikian, Ivan tak menjabarkan berapa tepatnya jumlah dana ilegal tersebut. Sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah, ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu yang seperti itu. Jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Tasikmalaya mulai menerima pendistribusian surat suara tahap pertama. Total surat suara yang diterima KPU sebanyak 1.543.566 surat suara yang terdiri dari surat suara untuk DPR RI Dapil 11 dan DPRD Provinsi Dapil 15. Dengan menggunakan 6 unit kendaraan truk box, logistik surat suara untuk pemilu 2024 tiba di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk selanjutnya dilakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Pembukaan kunci dan segel logistik surat suara dilakukan Komisioner KPU dengan disaksikan Bawaslu dan aparat kepolisian. Surat suara untuk pemilu 2024 ini dikemas dalam dus bersegel, sudah termasuk 30.000 surat suara cadangan. Sementara untuk surat suara Pilpres, DPD, dan DPRD Kabupaten, KPU masih menunggu jadwal pendistribusian dari KPU RI. KPU juga memastikan seluruh surat suara yang datang akan disortir dan akan dikembalikan ke percetakan untuk diganti apabila ditemukan rusak. Kedatangan surat suara sebanyak 1.543.566 surat suara yang terdiri dari surat suara Dapil 11 untuk DPR RI dan Dapil 15 untuk DPRD Provinsi. Para calon DPRD Sumedang dan DPR RI diberi pelatihan dan konsolidasi tim pemenangan Sofyan Nugraha, caleg DPRD Kabupaten Sumedang. Bertempat di Aula Graha Isun Medal Kabupaten Sumedang, ratusan simpatisan disambut dengan tarian kudu renggong khas Kabupaten Sumedang. Menurut Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sumedang, Yadi Mulyadi mengatakan Nasdem menargetkan 6 kursi atau 1 kursi untuk satu daerah pemilihan, di mana ada 8 hingga 9 kursi yang diperebutkan para bacalek dari berbagai partai. Sementara target untuk calon DPRD Sumedang yaitu 1 dapil 1 kursi. Meski belum mendapatkan kursi di parlemen, DPD Nasdem Kabupaten Sumedang optimis pemilihan legislatif 2024 akan membawa perubahan besar.
Di Sumedang itu insya Allah satu dapil satu kursi, berarti kita memiliki target itu 6 kursi. Mudah-mudahan disupport dengan calon anggota DPRD, ini bagian dari sebuah kekuatan baru barangkali yang nanti bisa dikolaborasikan kekuatan untuk calon DPRD kabupaten sama pusat. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati Effendi selain gencar melakukan sosialisasi kesehatan, Nur Hayati juga konsen tentang membantu pengembangan usaha kecil menengah di daerah untuk bisa bersaing dengan produk luar. Setelah memberikan edukasi terkait pencegahan stunting, Nur Hayati juga mendatangi sejumlah tempat produksi UMKM rumahan di Kecamatan Cinem, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirinya akan mendorong para UMKM untuk bisa melengkapi persyaratan izin mulai dari PIRT dan juga BP POM. Sementara permodalan akan memaksimalkan program bantuan dana KUR agar usaha bisa bertahan dan berkelanjutan. Nur Hayati juga mengapresiasi inovasi hasil produk unggulan dari para UMKM rumahan di pelosok yang mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang cukup ketat. UMKM tentunya tadi keluhannya dari UMKM yang terbanyak adalah yang pertama permodalan. Tentunya saya juga mengharapkan pemerintah memberikan kemudahan permodalan bagi pengusaha mikro ini karena sudah banyak pemerintah menggelontorkan kredit usaha rakyat yang sangat ringan tetapi belum menyentuh seluruh UMKM. Jadi ini harus diperbanyak. Lalu yang kedua mereka membutuhkan izin yang dipermudah gitu dan yang tidak mahal kata mereka. Dan Buletin Jabar akan segera kembali dengan informasi delegasi English for Ulama asal Jawa Barat mendapat kesempatan melihat perkembangan Islam di Inggris Raya. Informasi kami hadirkan usai jeda.